Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan dulu. Ya. Baik, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Reza Fatur Rahman. Pekerjaan saya di sini sebagai konselor. Kalau boleh tahu dengan saudara siapa? Saya Soleh Marzuki. Soleh Marzuki ya. Tadi habis dari mana? Habis kuliah Pak tadi. Anda sekarang kuliah di mana? Jurusannya apa? Saya kuliah di UIN Malang. Jurusan saya ekonomi. Oh, jurusan ekonomi ya. Berarti sama kayak adik sepupu saya juga jurusan ekonomi di UIN Samarinda tapi. Iya Pak, benar. Oh iya, sekarang kuliahnya sudah semester berapa? Saya semester 4 Pak. Oke, baik Yuki. Sebelumnya apakah saudara Yuki sudah pernah melakukan bimbingan konseling? Sebelumnya belum pernah Pak, baru saat ini. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yang bernama konselor kepada seorang yang mempunyai permasalahan yang biasa disebut juga dengan klien. Jadi tujuannya itu untuk menemukan solusi yang positif terhadap permasalahan dari seorang klien itu. Apakah saudara Yuki sudah memahaminya? Sudah paham Pak. Oke, jadi kalau boleh saya tahu, apa yang memberatkan pikiran dari saudara Yuki itu sendiri? Iya Pak, tapi saya masih bingung harus mulai dari mana. Oke, saudara Yuki tidak perlu merasa bingung kalau saja nanti masalah Anda ini bersifat pribadi, maka Anda tidak perlu takut akan kebocoran di sini. Yang tahu hanya saya dan Anda. Dan saya akan menjamin kerahasiaan tersebut tidak akan diketahui oleh orang lain selain saya dan Anda di sini. Jadi apakah Anda bisa menceritakan masalah Anda? Jadi begini Pak, sebenarnya saya itu sudah ingin berhenti merokok, tapi ketika berkumpul bersama teman-teman, saya diajak lagi Pak oleh teman-teman saya. Ya, terus terang saya merasa bangga kepada saudara Yuki dengan niat Anda untuk berhenti merokok itu merupakan suatu langkah yang baik. Iya Pak, terima kasih. Oke, tadi Anda bilang bahwa Anda ingin berhenti merokok. Tapi ketika berkumpul dengan teman-teman Anda kembali merokok lagi. Bisakah Anda ceritakan lebih lanjut tentang masalah Anda ini? Pak, ketika saya kumpul bersama teman-teman, saya itu merasa tidak enak gitu. Kalau misalkan kalau ngumpul itu tidak merokok gitu, pasti diajak merokok karena alasannya mereka bersamaan. Anda mengatakan kalau bersama teman-teman Anda merasa tidak enak karena alasan kebersamaan. Pak, jadi begitulah. Jadi apakah orang tua dari saudara Yuki ini sudah mengetahui bahwa saudara Yuki ini merokok atau tidak? Sudah mengetahui Pak, malah kemarin saya terkena dampak dari rokok itu seperti sakit jantung, sesak pernapasan. Jadi bagaimana tanggapan orang tua Anda ketika mengetahui Anda terkena penyakit itu? Iya Pak, orang tua saya menasihati agar jangan merokok lagi, setidaknya kalau bisa berhenti, tapi menguranginya itu lebih baik. Ternyata orang tua Anda sudah mengetahui kalau Anda sudah merokok. Sudah mengetahui. Nah, jadi permasalahannya sekarang ada pada diri Anda sendiri. Karena seharusnya Anda telah merasakan dampak dari rokok itu. Selain itu orang tua juga sudah menasihati Anda agar berhenti merokok. Apakah Anda sudah berbicara terhadap apakah Anda sudah berbicara kepada teman-teman Anda untuk bahwa Anda itu ingin berhenti merokok? Sudah mengetahui Pak, cuman kadang kalau misalkan berkumpul sama teman-teman itu pasti sering diejek karena kenapa kamu tidak merokok gitu. Terus
Karena itu saya merokok lagi Pak. Saya jadi gak enak karena mereka adalah teman-teman saya Pak. Jadi bagaimana perasaan saudara Juki ketika merokok lagi? Tidak. Jadi ketika merokok bersama teman-teman, saya merasa nyaman dengan mereka Pak. Kalau ngobrol itu nyambung. Kalau lagi main seperti main PS, jadi tambah seru gitu. Walaupun sebenarnya ada penyesalan di hati, kenapa saya merokok lagi Pak. Oh, jadi Anda itu merasa betah dan nyaman ya ketika merokok bersama teman-teman, walaupun sebenarnya di dalam hatinya Anda itu merasa ada perasaan menyesal. Iya Pak, jadi saya bingung harus bagaimana. Di satu sisi ya saya merasa nyaman, tapi di lain sisi saya merasa menyesal gitu ketika kembali merokok. Oke, jadi saya dapat memahami apa yang Anda rasakan sekarang. Jadi saya harus bagaimana Pak? Sudahkah Anda menanamkan di dalam diri Anda kalau Anda benar-benar ingin berhenti merokok, seperti menuliskan kata-kata di dalam buku atau di handphone Anda? Ya, belum Pak. Tidak. Jadi Anda ini masih merasa belum bisa ya sepenuhnya untuk berhenti merokok? Tidak. Belum bisa Pak. Nah, karena itu saya bingung Pak, bagaimana cara berhentinya bisa supaya saya itu bisa belum sepenuhnya menanamkan di dalam diri Anda kalau Anda ini betul-betul ingin berhenti merokok. Tidak. Begitulah yang jadi permasalahannya. Ketika saya sedang bersama teman-teman, saya pasti merokok lagi. Tidak. Jadi Anda ini merasa mengetahui bagaimana dampak dari rokok itu, namun Anda tetap saja melakukan jika bersama teman-teman Anda karena alasan kebersamaannya. Ya Pak, betul sekali. Jadi yang saya bingung itu bagaimana caranya agar teman-teman mengerti keadaan saya gitu. Tidak. Jadi saudara Juki merasa bingung bagaimana cara agar teman-teman Anda itu bisa mengerti keadaan Anda saat ini. Oke, baiklah, yang harus Anda lakukan adalah berani mengatakan bahwa Anda tidak ingin merokok lagi. Tidak. Iya Pak. Di samping itu, dalam kondisi yang bagaimana Anda harus mengatakan yang sebenarnya kepada teman-teman Anda. Tidak. Jadi di saat Ini merasa tidak yakin ya dengan diri Anda sendiri terhadap teman-teman Anda yang sering menawarkan rokok terhadap Anda, walaupun setidaknya Anda sendiri sudah tidak ingin merokok lagi gitu. Tidak. betul sekali Pak, sebetulnya saya sudah tahu bagaimana dampak dari merokok itu, tapi di sisi lain saya masih tetap saja merokok dengan teman-teman saya karena alasan kebersamaan. Meskipun saya sudah tahu bagaimana mengalaminya, rasa terkena dampak itu saya sangat kecewa Pak kalau merokok lagi gitu. Enggak. Jadi selain itu Anda juga harus berkomitmen dengan pas bagaimana seharusnya Anda terus menolak ketika teman-teman Anda menawarkan rokok. Tidak. Saya akan mencoba itu Pak. Tidak. Oke, nah sekarang saya ingin Anda merumuskan dengan jelas bagaimana seharusnya yang Anda lakukan untuk benar-benar berhenti merokok. Tidak. Baiklah, yang pertama saya harus meyakinkan diri saya agar tidak lagi merokok. Saya juga akan membuat catatan-catatan di dinding kamar, di handphone, di buku binder saya, sehingga akan selalu mengingatnya, dan saya akan membuang pernak-pernik yang berbau rokok seperti korek ataupun koleksi-koleksi kotak rokok di kamar saya Pak. Jadi juga akan menolak secara tegas ajakan dari teman-teman saya. Tidak. Sangat senang mendengarnya dan jangan melihat bagus sekali. Saya sangat senang mendengarnya dan saya juga melihat ketulusan Anda sekarang. Anda sudah dapat memutuskan tujuan Anda agar tidak merokok lagi dengan baik dan jelas. Tidak.
Ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, sekarang kalau boleh tahu sekarang kapan Anda akan melakukan perubahan ini? Tidak. Sesegera mungkin sih Pak saya. Ya. Saya ingin tahu sesegera mungkin itu kapan, lusa atau seminggu yang akan datang? Tidak. Saya akan melakukan itu mulai besok Pak, dan saya akan mencobanya dengan sebisa saya. Tidak. Oke, bagus. Lalu apa yang ingin Anda lakukan? Oke, sekarang bagaimana perasaan Anda sekarang? Saya merasa sangat senang Pak. Ya. Baiklah Saudara Diki, rupanya waktu kita sudah hampir habis. Sebenarnya saya setelah ini ada pertemuan lagi dengan salah satu klien. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Tidak. Baik Pak. Tidak. Oke, untuk memanfaatkan sisa waktu yang ada, saya ingin mendengar Anda mengulangkan kembali isi pokok pembicaraan kita ini. Tidak. Baik Pak, yang pertama saya harus meyakinkan diri saya agar benar-benar berhenti merokok. Saya tidak akan peduli apa kata teman saya nantinya dengan saya berhenti merokok. Saya juga akan meminta teman-teman dan kakak saya agar selalu memperingatkan saya jika saya kembali lagi merokok. Tidak. Bagus, rupanya Anda benar-benar sudah paham ya bagaimana sekarang perasaan Anda, apakah sudah merasa lebih baik lagi? Tidak. Baik Pak, untuk saat ini saya sudah merasa sangat baik sekali. Tidak. Oke Saudara Diki, sekarang saya ingin Anda berjanji kepada saya untuk melakukan perubahan itu dengan semaksimal mungkin dalam waktu seminggu sebelum pertemuan kita kembali. Bagaimana Saudara Diki? Tidak. Baik Pak, saya akan berusaha di minggu-minggu kedepannya. Tidak. Bisakah kita atur lagi pertemuan di hari dan jam yang sama minggu depan untuk menceritakan bagaimana pengalaman Anda dalam waktu seminggu pertama sampai nanti Anda benar-benar berhenti permanen. Tidak. Baik Pak, bisa. Dan saya berjanji untuk melakukan perubahan itu secara maksimal. Mungkin saya akan berusaha. Tidak. Baik, kita cukupkan pertemuannya sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Ya Pak, Siap. siap Pak. Terima kasih ya Pak telah memberikan saya banyak sekali pemahaman tentang bagaimana caranya kita berhenti merokok dan sebagainya Pak. Sama-sama.